Mobil memang tak berbicara, tapi ia berbicara lantang tentang harapan, tentang dunia yang tidak lagi bisa memilih, tentang kemajuan atau teknologi. Tentunya tidak luput dari keunggulan kepraktisan dari mobil listrik sendiri. Yang pertama, mobil listrik sendiri bisa isi BBM di rumah loh. Dan yang kedua, mobil listrik sendiri lebih senyap dan lebih tidak ada getaran. Nah, tidak luput juga bahwa mobil yang pengisiannya BBM juga punya kepraktisan sendiri. Yang pertama, ketika kita mau mengisi BBM, itu sudah ada di mana-mana dan tersebar luas di Indonesia. Nah, tapi ada kelemahannya juga. Mobil listrik sendiri ketika kita mau BBM itu pengisian waktu charge-nya agak lebih lama nih daripada mobil BBM. Dan yang kedua, masih belum banyak tempat-tempat pengisian BBM untuk mobil listrik sendiri. Nah, mobil BBM juga mempunyai beberapa kekurangan loh. Yang pertama, masih menyebabkan kebisingan dan banyaknya getaran. Keunggulan mobil listrik di segi nilai ekonominya. Yang pertama, biaya operasional lebih murah. Yang kedua, biaya perawatan lebih murah. Yang ketiga, adanya insentif pajak di beberapa negara. Untuk mobil BBM, yang pertama, adanya banyaknya harga dan model. Yang kedua, biaya awal pembelian jauh lebih murah dibanding mobil listrik. Kelemahan mobil listrik di segi nilai ekonominya. Yang pertama, biaya pembelian awal lebih mahal. Yang kedua, biaya pergantian baterai jauh lebih mahal. Untuk kelemahan mobil BBM, yang pertama, biaya perawatannya lebih mahal. Yang kedua, biaya bahan bakarnya tinggi dan fluktuasi. Keuntungan mobil listrik yang pertama dari segi sustainability atau keberlanjutan, yaitu ramah lingkungan jika energi listrik yang digunakan tidak berasal dari energi yang tidak terbarukan. Dan yang kedua, yaitu tidak menghasilkan emisi secara langsung. Jika mobil BBM, keuntungannya yang pertama, yaitu proses produksi yang sudah mapan dan tidak memerlukan transisi yang besar. Kelemahan mobil listrik yang pertama dari segi sustainability, yaitu dapat menghasilkan emisi dan masalah limbah jika tidak dikelola dengan baik. Dan yang kedua, bergantung pada sumber listrik yang digunakan. Kalau mobil BBM, permasalahan yang pertama yaitu dapat menimbulkan polusi udara dan juga gas rumah kaca. Dan yang kedua, tidak berasal dari energi yang terbarukan. Kesimpulannya, mobil listrik unggul dalam keberlanjutan dan efisiensi jangka panjang, namun terkendala oleh harga awal yang tinggi dan keterbatasan infrastruktur. Sementara itu, saat ini, mobil BBM lebih diminati karena kepraktisannya, terutama dari segi ketersediaan SPBU dan kecepatan pengisiannya. Meski begitu, mobil listrik memiliki potensi besar di masa depan untuk menjadi pilihan utama, seiring perkembangan teknologi dan infrastruktur.